When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema menulis skripsi berkualitas. Rekan-rekan semua, menulis skripsi berkualitas sangat dianjurkan bagi para mahasiswa yang dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Hanya masalahnya, apa yang harus dikerjakan agar tulisan skripsinya dapat berkualitas? Untuk memberikan solusi bagi para mahasiswa, video berikut ini akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa yang membutuhkan tutorialnya. Video ini saya buat agar para mahasiswa lebih mudah memahami dan melaksanakan penulisan skripsi menjadi lebih mudah untuk mencapai apa yang dikehendaki, yaitu menulis skripsi berkualitas. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan semua, faktor-faktor yang menentukan penulisan skripsi berkualitas itu antara lain yang pertama adalah cara penulisan. Yang kedua, model penelitian. Yang ketiga, relevansi dengan situasi. Yang keempat, unik. Dan yang kelima, inovasi. Faktor-faktor ini nanti yang akan kita diskusikan dalam sharing informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan dari diskusi ini semuanya dapat membantu para mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi berkualitas. Rekan-rekan semua, cara penulisan skripsi itu pada umumnya ada satu platform yang digunakan seluruh dunia, bahwa di dalam cara penulisan tadi ada 5 bab yang harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa yang melakukan penelitian dan penelitiannya tadi ditulis. Jadi bab yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan tadi isinya adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, di mana kegunaan penelitian itu ada 2, kegunaan akademik dan kegunaan praktis. Bab 2 berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Sementara untuk yang bab 3-nya itu berisi metode penelitian yang antara lain isinya adalah metode yang digunakan, operasi variabel, sumber dan cara penentuan data, teknik pengumpulan data, rancangan analisis, dan uji hipotesis. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini pada bab 4 perlu disertakan profil perusahaan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya pada bab 5 seperti biasa, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama ditulis dulu adalah kesimpulan, kemudian baru saran. Rekan-rekan semua, dalam membuat model penelitian, saya menggunakan 3 buah variabel, yaitu interaktif marketing, konten marketing, dan
e-commerce, interaktif marketing, dan konten marketing disebut variabel bebas atau independent variable. Dan variabel e-commerce disebut variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Setiap variabel memiliki beberapa dimensi. Dalam model penelitian ini akan dicari kekuatan masing-masing dimensi pada variabelnya dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai dimensi menentukan validitas dan reliabilitas dari sebuah variabel. Bila persyaratan validitas dipenuhi, maka variabel tersebut valid. Sebaliknya, bila persyaratan validitas tidak dipenuhi, maka variabel tersebut tidak valid. Jadi variabel yang tidak valid tersebut tidak digunakan. Dalam membuat satu model penelitian, sebaiknya melakukan selancar dulu pada jurnal terdahulu yang sudah dipublikasikan terindeks, baik jurnal nasional atau jurnal internasional. Semakin banyak jurnal yang dijadikan referensi, maka semakin baik jurnal tersebut. Lokasi tempat mencari jurnal nasional ada pada jurnal Sinta dan Garuda. Sedangkan untuk jurnal internasional disarankan mencari pada Skimaku Jurnal atau jurnal terindeks lainnya. Dari Sinta dapat diperoleh ranking 1 sampai ranking 6. Ranking 1 disingkat S1, ranking 6 disingkat S6. Jadi kalau di Sinta ini ada 6 ranking. S1, S2 sampai S6. S1 itu yang tertinggi, ranking yang tertinggi untuk Sinta. Sedangkan Skimaku Jurnal dan Country Rank atau disingkat SJR dapat diperoleh jurnal ranking 1 atau Q1 sampai ranking 4 atau Q4. Bagi penulisan skripsi diharapkan jurnal SJR, Sinta, dan Garuda dapat dijadikan referensi penelitian. Rekan-rekan semua, membuat model penelitian. Setelah kita mendapatkan referensi jurnal yang dibutuhkan, maka kita dapat menyusun suatu model penelitian yang kita inginkan. Pembuatan model skripsi disarankan minimal menggunakan 3 buah variabel. Karena bila salah satu dari variabel tersebut tidak valid, maka penelitian masih dapat berjalan dengan menggunakan 2 variabel. Mengingat pada sosial humaniora variabelnya tidak dapat diukur langsung, maka dibutuhkan komponen bantu ukur yang yaitu disebut dimensi. Untuk mengetahui dimensi validitas dan reliabilitas variabel diketahui dari pengukuran dimensi tersebut. Jadi peran dimensi dalam penelitian ini sangat penting. Rekan-rekan semua, mari kita tentukan dimensi dari interaktif marketing. Teori manajemen jasa menyebutkan bahwa peran interaktif marketing berkaitan erat dengan kualitas jasa. Maka dimensi dari interaktif marketing ada 5, yaitu bukti fisik atau tangible, empati, cepat tanggap atau responsiveness, andal atau reliable, dan tanggung jawab atau assurance. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang variabel konten marketing. Mempunyai 3 buah dimensi, yaitu karakter pelanggan, tema, dan fasilitas. Sementara variabel e-commerce
mempunyai 4 buah dimensi, yaitu internet, website, media sosial atau medsos, dan traffic. Rekan-rekan semua, model penelitian yang dibuat ini mempunyai relevansi yang kuat dengan keadaan saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, mayoritas kegiatan dilakukan secara daring. Maka dibuatkan variabel e-commerce untuk menampung kegiatan daring pada model penelitian ini. Model penelitian ini merupakan model penelitian yang unik, benar-benar ide orisinal dari pihak penulis, jadi belum ada yang menggunakan model seperti ini sebelumnya. Model penelitian ini merupakan model penelitian yang inovatif. Interaktif marketing dan konten marketing mempengaruhi e-commerce. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.